seperti apa nih Guntur, atau mungkin udah ketemu sama apa sih di mimpi malam atau gimana? Apa? Udah ketemu atau mimpi gak sih di hari ini? Udah mimpi tadi. Mimpi mah belum. Tapi kalau terasa kok masih ada di sekitar kita tuh, sangat merasakan hal itu. Seperti apa bang merasakannya? Ya seperti ciri khas wanginya dia, kayak gitu kan. Pokoknya ya apa yang kita rasain selama hidup apapun 12 tahun, ya seperti kayak ada almarhumah kayak gitu. Dan untuk saat ini ya yang kita rasain ya kehilangan orang yang benar-benar kita sayangi gitu. Anak-anak juga si kakak juga masih ingat mamanya terus, masih pingsan-pingsanan kayak gitu kan, masih lemas. Dan si kembar juga kan masih sakit tuh BAB gitu. Mungkin batin ya, secara ini batin, ikatan batin sama orang tua kan lebih kuat gitu. Kalau yang cowok bang, Kalau si Pretong untuk awal, jadi dia punya kesibukan, sengaja kan kita suruh aktivitas main nggak apa-apa. Dia jangan inget mamanya, takut mesinnya keganggu kan, jadi sedih kayak gitu, jadi ceria. Kita nasihin pelan-pelan kan anak-anak dek, mama itu nggak pergi, mama itu nunggu kita, tinggal kita nih kapan tunggu bagiannya, yang bilang gitu. Nanti kita bakal ketemu mama kayak gitu, kan mama hidup di sana kayak gitu. Kita nanti bakalan bertemu, jadi tuh kita nih yang makhluk, semua makhluk yang bernyawa tuh pasti mengalami kematian kayak gitu. Kita juga bakalan nggak ada, nanti tinggal tunggu waktunya kayak gitu. Jadi pelan-pelan itu kita ajarin kayak gitu. Berarti anak-anak nih udah mulai nanyain ya? Kalau si kembar dari mulai awal pertama almarhum masih mau dikebumikan ya gelisah sampai sakit kan tuh si kembar. Karena biasa kan kalau almarhum pulang syuting kan buka pintu, assalamualaikum boboiboy gitu, sampai telepon assalamualaikum boboiboy, itu langsung gitu. Jadi ciri khas suaranya tuh buat di neset bayi tuh kencang kayak gitu. Makanya kan kemarin kan panas tuh dua-duanya. Kalau kata orang tua, mana baju yang terakhir dia pakai gitu, dipakai dipeluk tidur kayak gitu. Karena mungkin karena anak kecil belum punya dosa ya, apa yang dilihat itu nyata kayak gitu. Kalau kita kan udah banyak dosa. Tapi kalau untuk pakaian mungkin barang-barang almarhumah itu masih tata rapi atau seperti apa? Masih seperti biasa. Untuk sampai saat ini saya belum masuk kamar, saya belum ke rumah yang di sana, karena ingat saya tuh aduh sangat ini gitu, lemas kalau ingat itu gitu kan, karena kan emang mengingatkan saya pada empok. Jadi sampai saat ini saya di rumah ini belum naik ke kamar, saya masih tidur di ruang tamu. Saya minta baju, minta sarung, minta peci itu diambilin sama si mbak. Belum kuat saya juga kayak gitu. Saya pribadi aja yang bapaknya belum kuat gitu, yang suaminya bagaimana anak-anak nih ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, saya sehat dan saya juga bisa membesarkan anak-anak kan kayak memesan almarhumah kayak gitu, pak gitu. Pagi-pagi kan manggil sini sudah tidur di sampingnya, jangan mah nggak muat ini gitu, usap-usap aja ya gitu aja kan, ngomongnya satu-satu kan, usap-usap malamnya tuh sambil ngobrol kan, pak anak-anak susunya jangan sampai kurang ya, biar pada sehat kayak gitu kan, makanannya perhatiin, sekolahnya yang tinggi pak ya, insya Allah mah bismillah pasti disekolahin, pasti dikasih makanan yang bener-bener tuh sehat kayak gitu kan. Dia kalau sama anak kan nomor satu tuh buat makanan susu apa jangan sampai kehabisan, karena pernah kehabisan stok malam ininya tutup tokonya kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kemarin sudah sempat nggak ASI lagi? Enggak. Susu formula. Iya udah susu formula. Tapi kalau untuk yang besar apa Shirley ya, itu gimana kondisinya, kan sempat drop ya kalau besar? Iya sampai saat ini juga masih drop. Masih Drop. Untuk ngomong juga belum mau ketemu orang kan, masih nangis mulu, apalagi kan malam tempat pingsan. Katanya sekali-kali pengen pakai baju mama nih kan, ada baju ciri khasnya almarhumah nih, setiap ada pengajian tuh suka dia pakai tuh, dipakai sama dia tuh, pakai masih bisa jalan, akhirnya pingsan sendiri. Dia mungkin ngeliat kaca kali, ngeliat pakai baju mamanya kan, emang terasa banget tuh baju lebaran yang terakhir kita kapelan kayak gitu. Tapi cara menguatkan mungkin pasti kan Om Dudung sendiri gak bakal sendiri ya, mungkin ada keluarga gak sih mungkin setiap hari yang hadir gitu? Ada keluarga dari sahabat empo tuh masih lalu lalang kan untuk nguatin kita kan, saudara masih lalu lalang untuk nguatin kita, sabar kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi pikirin makan yang banyak kayak gitu, kita sakit kayak gitu. Tapi kalau untuk rumah baru itu mau ada rencana dalam waktu dekat, tadi kan bisa bilang belum mau kesana, tapi mungkin ada rencana gak sih untuk ditempatin nanti kapan atau di sini? Ya kita lagi diskusi nantinya tuh sama anak-anak ya, masih mau di sana apa gimana kayak gitu, karena kan emang itu rumah impiannya almarhumah ya.
Jadi kita juga untuk melihatnya nggak ini ngerti gitu. Gimana ya ngeliat rumah itu ya? Kayak gitu. Udah kayak seakan-akan masih ada beliau kayak gitu. Tapi maksudnya Bang Idun sendiri maksudnya didiskusikan untuk anak-anak lebih ingin tinggal di sini atau ada kemungkinan balik lagi tinggal di Cinere seperti apa nih? Iya, kalau di sana kan menang nyamannya karena sepi kan. Kalau di sini kan menang ramenya tapi banyak teman anak-anak kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga saudara kan banyak di sini. Kayak gitu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau hati saya pribadi pengennya ya di rumah yang pertama saya awal mulanya tuh berumah tangga mempok gitu ya, di sini rumah ini di Ganjur. Bang Idung secara tiba-tiba menguatkan diri jadi orang tua tunggal, apalagi 3 anak masih kecil-kecil ya Bang Idung. Yang kecil. Gimana Bang? Ya untuk menguatkan anak-anak ya belajar untuk kuat, belajar untuk super, belajar untuk bisa supaya nih anak bisa bertahan untuk pendidikannya ya kan, untuk makannya benar-benar diawasi kan, terus mainnya atau gimana kan. Si Kembar kan lagi sedang aktif-aktif ya, udah mulai mau rembet-rembet kayak gitu. Makanya kan dijagain sama mbaknya tuh ekstra, benar-benar ekstra. Tapi sekarang lagi dua-duanya lagi lemes karena kan habis diare kayak gitu. Karena kan kemarin si Ade Kembar nih masuk IGD. Karena diare. Itu diare lemes. Jadi yang surat lapor itu benar itu yang beredar di media sosial, benar itu tulisan. Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Kok tidak pernah menuliskan itu kayak gitu. Dan saya juga tahu Mpok kayak gitu. Cuman wasiatnya pas mau malamnya itu mau meninggal cuma gitu aja. Pak, anak kayak gitu, anak sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makanan juga harus kenyang kayak gitu. Misalnya kayak anak gitu, yang penting itu anak kayak gitu. Pesannya itu aja sih anak. Jadi yang surat wasiat yang beredar di media itu Enggak pernah nulis kayak gitu. Seberapa berat lagi sih dengan kecanggungannya seperti apa? Oh, berhubung saya kalau ibu itu kan bisa merawat satu ibu 10 anak, dia bisa sanggup ya, karena kan seorang wanita tuh benar-benar gemulai, lemas gitu kan, bisa deket lah anak-anak tuh kalau sama seorang perempuan ya. Kalau saya kan laki-laki nih agak sedikit kaku ya, kayak dia mungkin buang air atau apa tuh belum paham tuh kayak gitu, kayak nyudu susu kayak gitu belum paham gitu. Berarti emang semasa Pak ada, emang semua anak-anak diurus oleh Pak ya? Maksudnya Bang Idung sendiri sempat berbagi pekerjaan gak sih saat hidup untuk mengurus anak-anak apalagi yang Iya, kecil? karena kan si Kembar tuh kalau dia cengeng di kamar dia sendiri diajak turun. Mbaknya dibilang Mbak bawa turun ke bawah gitu, begitu tidur tuh Mbak tuh langsung dipeluk dua-duanya, ditidurin, digini-giniin, dulunya tidur gitu. Disuruh belajar nyuri-nyuri susu tuh diajarin gitu Pak, angkat susu ya kayak gitu, tadi siram ke tangan nih angkat susu kayak gitu. Jadi sambil waktu masa almarhum tuh ngerawat baby juga nih si Boboiboy, saya diajarin kayak gitu. Cuma kalau kayak ganti-ganti pampers saya belum bisa. Emang belum ada ya, pas masih hidup juga untuk ngurusin yang tadi ganti pampers dan itu nggak ada memang. Nggak ada, saya belum bisa. Dari mulai si Peton kakak sih nggak ngerti gitu. Tapi kalau kayak bantuin ambil air hangat, ambil gayung kayak gitu kan, itu pasti saya. Ambil air panas kayak gitu itu pasti saya. yang itu kan soal kita udah cukup lama. Terus soal juga tetap kerja. Soal sendiri udah nyiapin masa depan buat anak-anak ini. Ya mungkin maju, udah bisa sendiri. Ya waktu di masa itu ya habis buat berjalan berobat sampai saya juga punya usaha kan modalnya kepake juga buat pengobatan itu kan selama setahun ke depan tuh kita terus pulang juga tuh berobatnya kan keluar gitu kan cukup lumayan makan biaya tuh. Begitu yang dikangenin apa sih dari yang almarhum? Kalau dikangenin saat dia mau berangkat tuh, karena kan kalau pagi itu dia berangkat duluan tuh timbang saya berangkatnya, bangunin papa nasi goreng udah mau bikinin ya di atasnya mau jalannya cium tangan udah gitu doang tuh. Kita kalau siang tuh
kadang-kadang udah makan belum lo gitu di WA gitu, atau dia voice note, udah bisa kasih voice note, Ma udah makan belum, masak apa itu, coba masak ini, mau dibawain apa gitu, lagi di luar, karena kita lagi di luar, ya udah nggak usah kayak gitu, itu makan aja gitu, ditawarin. Maksudnya sama suami juga perhatian bener-bener tinggi kan, almarhum yang wanita super kan kayak gitu, sakit pun dia nggak ngerasain. Pernah dibilang gitu, Pak, makanya kan nggak dipublikasiin dia sakit. Kalau gue dipublikasiin, satu gue ngerepotin orang, kedua ntar yang ada gue stres. Dia bilang gitu, udah diem aja dah, antara kita mau maju dah, berdoa kayak gitu, dia prinsip kayak gitu. Dia tahu gue ini nggak sakit kayak gitu, gue tuh sehat, anggap ini penyakit flu gitu, walaupun ini berat buat gue kayak gitu. Dia anggap penyakit flu, dan dia kalau diam di rumah nih malah tambah sakit. Kalau dia aktivitas ketemu sama temen-temen itu hilang rasa sakit itu, lupa dia malah sakitnya. Makanya kan kata dokter, bawa happy, bawa senang, jangan dibawa stres kayak gitu. Ya udah saya ikutin apa yang dia mau aja, makan yang dia pengen makan kayak gitu, asal jangan manis-manis kayak gitu. Biasanya Bang Idung sendiri suka minta request makanan apa sih ke almarhum? Request, Ya, saya kalau jadi nih, walaupun di rumah ada yang masak, saya jarang makan. Jadi kalau empok yang masak saya mau makan kayak gitu. Jadi mau tahu, terakhir saya dibikin itu, ini hati pengen, gue pengen banget makan sayur asem tapi di yang dikuningin, namanya kan kalau di Betawi itu bak asem, dibikinin ini terakhir kali ini itu bikinin. Sebelum dia ngedrop, mau bikinin itu. berarti Hati pengen begitu tapi dibikinin gitu. Kita nggak ngucap, ini bikin dah. Itu ada ya. Gitu. berarti nggak ada yang bikinin makanan Iya, secara kayak gitu. sendiri. Pokoknya kan kayak gitu, jago masak kayak gitu. Dia tahu apa yang kita kan hidup dari nol ya. Apa yang suaminya mau, dia tahu. Paling tahu dia kayak gitu. Karena kan saya semenjak 12 tahun berumah tangga tuh nggak pernah ribut-ribut besar, enggak. Kalau saya marah dan dia marah, saya diem-dieman. Cuman dia tahu, Ma, waktu awal nikah kan kita kalau marah ataupun diem, suatu saat kita ada masalah, selesain hari itu juga, clear. Jangan sampai berlarut-larut, clear. Makanya saya nggak pernah kayak ngebentak atau mungkin nggak pernah. Pantang buat saya kayak gitu, ngebentak dia, makanya patuh dianya. Sedangkan dia kalau syuting saya suruh pulang, dia suruh berhenti, jadi berhenti dia kayak gitu. Makanya kan Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, pun seperti orang tidur kayak gitu. Saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya, la ilaha illallah sampai Allah, dia merem, mingkem, ini keluar liun, ini masih bercak itu. Karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia, Pak, ada usaha ngomong begini, masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya, sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat, dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa kayak gitu. Jadi itu ada firasat sebelum meninggal Bang Idung sama Om. Sini mimpi saya, mau di berbaring tuh di rumah sakit, seminggunya saya mimpi mau meninggal, percis dengan pakaian yang itu yang saya peluk. Pas ampo besok ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu. Jadi baik sangka aja, ya Allah mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan, kayak dejavu gitu nih, kayak yang dialami mimpi kayak gitu. Bang Idung, tentang anak-anak yang kabarnya mau dibiayain Raffi Ahmad sama Kak Masih itu gimana? Udah dengar? Untuk sejauh ini sih belum ada obrolan kita serius kayak gitu, tapi ya alhamdulillah kayak gitu. Emang kerabat teman-teman Po tuh hebat, bener-bener luar biasa, baik semuanya kayak gitu, perhatiannya tinggi dari segi apapun. Buat saya bukan teman lagi, teman, rasa saudara, semua itu luar biasa kayak gitu. Itu dibiayainnya tuh, oh belum ada omongannya Bang ya? Iya. Bang Idung punten maaf banget nih. Uang itu Po apa sempat cerita kalau Po apa sempat dapat gangguan atau teror gitu. Ada nggak terakhir orang itu gangguan? Untuk sejauh ini sih Po ya alhamdulillah itu baik-baik aja sih, nggak ada gangguan ataupun teror kayak gitu. Kalau gangguan penyakit ya memang ada kan, badan lemes tuh kayak gitu kan, reaktifnya tuh pasca melahirkan itu baru bener-bener tuh dia badannya udah gemuk kayak gitu kan, ada yang dirasain sakit kayak gitu. Itu bener-bener yang habis pasca melahirkan penyakitnya tumbuh tuh. Kalau yang dulu itu yang celana dalam itu Udah nggak ada kayak gitu. Itu jauh sebelumnya, itu setahun Po sebelum sakit kayak gitu. Ya, jangankan itu, waktu baru awal Po berkarir aja juga ya kayak gitu, hal aneh tuh sering dijumpain di rumah kayak gitu. apalagi Bang Idung selain Ya contoh kayak
kelabang merah kayak gitu kan, pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu, ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang kayak gitu. Berarti terakhir itu setahun lalu Bang, sebelum sakit ya? Sebelum sakit kayak gitu, sebelum sakit sebelumnya itu. Ini kan ada kabar dari apa, kayak omongan dari netizen, ada sangkut pautnya nggak sih orang itu dengan penyakit itu? Enggak, buat saya itu udah panggilan Allah, karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, nggak dikejar orang yang mati, orang sakit yang mati, orang sehat juga mati gitu. Karena buat saya tuh masa depan manusia cuma satu, kematian, udah itu aja kayak gitu. Sedih ya, wajar ya manusia ya gitu, cuman ya kita kembali lagi, toh kita bakalan nunggu waktu gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih kayak gitu. Makanya kalau jarak kubur kan saya suka begitu, ya Allah ini bakalan kayak gini nih kayak gitu, mengingat kita akan kembali kepada Sang Holik. Jadi selama kena teror itu abang dan papa nggak ada pikiran untuk mencari tahu atau gimana ya? Enggak. Dilillahi ta'ala aja. Iya, lillahi ta'ala. Itu paling pantang kayak gitu. Pokoknya gitu, ya dijahatin orang, kita bersyukur juga kayak gitu ya kan. Mungkin apa dosa kita berkurang kayak gitu. Ada orang jahatnya, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya kok saya bilang kalau dijalanin orang udah bersyukur aja kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita lawan itu, kita balas itu, nggak ada bedanya kita sama dia, sama-sama jahat, sama-sama jolim kayak gitu. Ikhlasin aja kayak gitu. Hidung sampai tadi hari ini juga banyak fans juga yang datang dari jauh. Kemarin ada Aceh, hari ini dari Makassar, menyempatkan untuk hadir gini gitu. Itu Ya. seperti apa nih? Kemarin ada yang dari Aceh bawa Al-Quran sama ini nih, udah dikasih. Sampai dia mau ngatamin Quran nih, ngaji lama juga tuh di sini. Dibilang mimpi-mimpi mulu gitu, dia sayang banget sama Mpok katanya gitu. Walaupun nggak ketemu waktu masih masa-masa hidupnya, dia nggak bisa ketemu, tapi dia ada panggilan secara batinnya gitu. Gue harus ke tempat Mpok nih, gue harus doain kayak gitu, gue harus berbaik, baik banget itu orang kayak gitu. Mpok dikasih Al-Quran, dia bilang kan orangnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa sayang baca ya, dia bilang gitu. Dan mungkin juga nih buat yang hataman baca itu kali, kita nggak tahu gitu ya kan. Itu mungkin Allah yang tuntun dia kesini kayak gitu. Mungkin dengan doanya dia juga kok lebih. Bang, terakhir bang, itu masalah yang empok ngasih ambulan bang, boleh diceritain bang, ke masjid itu kenapa Iya, bang? jadi setiap kita lewat masjid nih kemana gitu, awalnya sih ini Baba meninggal. Baba meninggal nungguin mobil lama banget ya kan. Ini lama banget datang mobil bak. Ya Allah gitu, hatinya ngenes dia gitu ya, bapak gue pakai mobil bak kayak gitu ya kan. Emang kan fasilitas di masjid ini kan belum ada ambulan kayak gitu. Akhirnya Mpok bilang gini, setiap lewat masjid ya sambil kerja Pak, kita berdoanya ngapain? Ini mudah-mudahan dapat kerjaan, dapat job gitu, dapat rezeki, kita beliin mobil ambulan di masjid kayak gitu. Ya udah bismillah, doain ya tadi gitu, mudah-mudahan kerjaan. Dengan omongan Mpok, ucapan itu sekitar 1 bulan yang akan datang tuh mau dapat iklan suatu produk tuh, dapat iklan Pak, gue dapat iklan gini-gini gitu kan, masih pegang manajer yang lain tuh gitu, dapat iklan. Akhirnya rezekinya masuk, ngomong sama saya, Pak ini rezeki udah masuk, ya udah beliin, orang udah niat jangan dimakan, dia bilang gitu. Kalau dimakan itu bukan hak kita, karena udah niat gitu, udah najar. Kalau ada rezeki masuk nih awal, lu mau beliin mobil ambulan, ternyata tuh dengan Mpok dapat rezeki, beli mobil ambulan masih lebih. Akhirnya beli karpet buat musola, beli karpet musola masih lebih, beli kubahnya gitu, beli kubah buat di musola lagi gitu. Dia bilang begini, ini juga nanti bakalan gua pakai Pak kayak gitu, sama Pak, ini juga bakalan kita pakai kayak gitu. Akhirnya kan di sini nih ada beberapa media gitu nyaksiin waktu penyerahan ambulan, mungkin masih bisa dilihat. Akhirnya Mpok bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian. Boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan gitu kata Mpok. Boleh juga dipakai buat orang kondangan kalau dia nggak malu gitu yang Mpok, silakan pakai kalau dia nggak malu gitu. Sambil ngebanyol kan, dia mau banyolan gitu. Akhirnya kita kasih itu ambulan, duitnya ya harus habis karena kan emang udah niat duit sedekah itu. Kalau kita makan ini mah jangan terjadi sumah itu duit, jadi kagak halal buat kita. Silakan habisin buat sedekah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin Mpok naikin, emang dia udah niatnya begitu. Akhirnya udah naikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu amanahnya, gue bakalan naik itu, jadi gitu.
ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal di hari Jumat, mau naik mobil ini kayak gitu. Tapi Kalau ngomong asal nyeplos. dasarnya mobil ambulans itu diwakafkan untuk almarhum orang tuanya ya. Iya, Maksudnya wakaf pertama buat kalinya. iya apa halanya buat almarhumah sama buat keluarga kayak gitu, buat keluarga ini kayak gitu, buat keluarga yang ada di sini kayak gitu. Manfaatnya banyak. Awal pertama itu mobil ambulan ada di masjid, udah ada yang meninggal. Jadi kepake.